sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sukacita. Anak Batita. Halo adik-adik. Anak Batita, halo. Gimana kabarnya? Bagus, sukacita. Anak Balita. Mantap. Anak kecil. Mantap. Sukacita. Yes. Anak tanggung dan remaja, apa kabarnya? Masih semangat? Mantap. Tuhan memberkati kita. Mantap. Puji Tuhan. Jadi, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita mengangkat satu lagu pujian memuji nama Tuhan dengan judul Tanganku Kerja Buat Tuhan. Mari semuanya kita bangkit berdiri sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Besar di surga, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ayo adik-adik sekolah minggu, semangat! Dan semua orang tua kami yang mengikuti. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau berdoa yang dibawakan oleh teman kita Rahel Bruginting. Dan setelah itu pembacaan firman Tuhan yang dibacakan teman kita Hana dan Repa. Dan juga pembacaan remaja yang dibawakan oleh teman kita Garel Tarigan. Mari kita saksikan. Shalom semuanya, aku Rahel Bruginting dari kelas tanggung ingin membawakan doa pembuka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami ingin melaksanakan ibadah. Berkati ibadah ini, semoga ibadah ini bisa berjalan dengan lancar. Berkati juga petugas ibadah hari ini, semoga bisa membawanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Hidupku untuk Tuhan dan aku mau dipakai Tuhan. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Hana Rimta Ginting dari kelas tanggung. Perkenalkan nama saya Revani Abigail Tarikan dari kelas tanggung. Kami akan membacakan ayat Alkitab dari Lukas 1 ayat 26 sampai 32. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan kau takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di dalam Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendak engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya
tahta Daud, bapa leluhurnya. Lukas 1 ayat 33 sampai 38. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak ada berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang tidak mandul itu. Sebab bagi Allah tidak yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padamu menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Hidupku untuk Tuhan, dan aku mau dipakai Tuhan. Teman-teman, perkenalkan nama saya Dara Andriana Tarigan dari kelas Tanggung. Saya akan membacakan Alkitab Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku akan menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hidupku untuk Tuhan, dan aku mau dipakai Tuhan. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Wah, luar biasa, semangat ya. Kita tadi udah memuji Tuhan, ya, kita udah menyembah Tuhan. Wah, luar biasa, Tuhan pasti disenangkan dengan pujian kita. Ya, tadi abang juga mau berterima kasih buat adik kita yang udah mau bantu abang untuk melakukan pelayanan bersama dengan Abang Naras, yaitu tadi adik kita yang udah baca doa pembuka, yaitu tadi Rahel Ginting, dan juga yang membawakan bacaan firman Tuhan tadi ada Hana dan Reva, dan juga abang kita yang sudah membaca bacaan remaja yaitu Garel Tarigan. Ya, terima kasih adik-adik sudah membantu abang. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa lagi yuk. Ya, terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hadirlah di hati kami, penuhi diri kami, supaya firman yang boleh disampaikan boleh masuk ke dalam hati kami, pikiran kami, dan kami dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, oke adik-adik. Nah, kita sudah masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelum kita mau lebih dalam lagi masuk dalam firman Tuhan, abang boleh menguraikan, gimana kalau kita nonton dulu video cuplikan berikut ini. Nah, kita sudah lihat videonya. Kita sudah lihat tadi siapa bertemu dengan siapa? Yang putih tadi bersinar. Itu adalah malaikat Gabriel. Ya, dia menemui Maria. Oke, kita masuk ke dalam pembahasannya. Tema kita minggu ini adalah hidupku untuk Tuhan. Kita ucapkan bersama-sama. Hidupku untuk Tuhan. Sekali lagi ya. Hidupku untuk Tuhan. Siapa yang mau hidupnya mau untuk Tuhan? Ayo angkat tangannya. Iya, sama abang juga mau. Guru-guru sekolah minggu yang lain juga mau. Karena itu kami mau melayani Tuhan Yesus, untuk memberitakan kabar gembira supaya semua orang tahu akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami mau hidup untuk Tuhan Yesus. Nah, sama seperti tadi ceritanya adalah cerita Maria. Nah, Maria ini adalah orang yang takut
dia orang yang saleh. Dia orang yang sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tadi abang mau tanya dulu. Di ceritanya tadi, tokohnya ada siapa aja ya? Tadi yang perempuannya tadi udah jelas Maria. Terus yang bersinar tadi ya siapa? Malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel adalah malaikat pemberi pesan. Dan juga tadi diberitakan malaikat bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, ini Roh Kudus nih, dia mengandung dari Roh Kudus. Tadi waktu cerita di filmnya ada sinar tuh waktu Maria lagi tidur. Nah, habis itu dia mengandung Roh Kudus yang di dalamnya itu akan lahir siapa? Tuhan Yesus, juru selamat adik-adik, abang dan seluruh umat manusia. Oke adik-adik. Nah, tadi waktu Maria bertemu dengan malaikat, bagaimana sih respon Maria? Bodoh amat gitu? Atau dia cuek atau gimana? Nah, kita bahas. Nah, di sini waktu tadi malaikat menampakkan diri ke Maria, malaikat Gabriel bilang bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, abang flashback sedikit. Sebenarnya di tradisi orang Yahudi, sebelum menikah mereka harus bertunangan. Nah, ketika mereka bertunangan itu sudah seperti menikah, ada ikatan. Jadi nggak boleh selingkuh, nggak boleh cari yang lain. Dia sudah diikat karena mereka sudah bertunangan. Nah, kalau mereka mau berpisah, mereka harus bercerai namanya. Nah, dan ketika bercerai itu merupakan suatu aib. Apalagi kalau mereka diceraikan karena sudah hamil. Wah, itu bisa berbahaya sekali. Maria bisa dibilang orang berzina. Bahaya tuh. Hukumnya apa ketika pada saat itu berzina? Dia harus dilempar batu sampai mati. Sadis banget bang. Iya, sadis banget. Nah, siapa yang udah pernah kena lempar batu? Kepalanya atau tangannya atau badannya? Gimana rasanya? Enak kah? Sakit? Iya sakit. Tapi bisa dibayangin kalau dia harus dilempar batu sampai mati. Siapa yang kuat? Nggak ada yang kuat. Orang jatuh aja, bengkak atau berdarah aja udah sakitnya minta ampun. Ya kan? Luka sedikit aja kita udah sakitnya minta ampun. Apalagi kalau harus dilempar batu sampai mati. Serem. Nah, tapi Maria dia berani mengambil resiko itu. Coba kalau tidak dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan berani. Dia berani mengambil resiko. Kalau nanti dia dibilang mencemarkan diri, dia bisa dilempar batu. Tapi karena apa? Karena dia percaya dia percaya akan Tuhan, dia percaya akan Allah. Dan Maria bilangnya apa? Maria bilang bahwa aku ini sesungguhnya adalah hamba Allah. Dan Maria bilang, jadilah kepadaku seperti kehendak Allah. Luar biasa. Kita berani nggak seperti Maria? Kita bilang kepada Tuhan jadilah surut kehendakmu. Kayak gimana sih itu? Contohnya Tuhan bilang, waktu kemarin masih sekolah, belum online, waktu masih masuk dalam sekolah, Tuhan bilang nggak boleh mencontek. Kita nggak boleh berbuat jahat. Mencontek itu adalah suatu kejahatan, suatu dosa, nggak boleh berbuat dosa. Tapi kita berani nggak bilang untuk ketika kita nggak bisa mengerjakan PR, terus kita contek temannya. Itu sama saja kita tidak melakukan perintah Allah. Itu berani nggak kita bilang dalam diri kita, aku tidak boleh mencontek, aku harus hidup untuk Tuhan, jadi aku tidak boleh melakukan dosa. Berani nggak kita melakukan itu? Nah, kita harus berani seperti Maria yang boleh kita teladani tadi ceritanya. Nah, jadi adik-adik, untuk kita mau meneladani Maria, kita harus menuruti firman-firman Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, praktiknya, contohnya
Misalnya pagi-pagi kita mau ke gereja, mama bilang, ayo kita ke gereja anakku. Kita bilang, aduh aku masih ngantuk mama, aku gak mau ke gereja. Itu termasuk hidup untuk Tuhan atau tidak? Itu tidak untuk Tuhan. Coba lagi ya, coba prakteknya. Misalnya guru sekolah minggu bilang, adik-adik kita baca Alkitab ya seminggu ini. Seperti kelas kecil, Nora suruh baca Alkitab tiap hari. Nah, adik-adik pas baca, aduh males. Berani nggak kita bilang dalam hidup kita, saya hidup untuk Tuhan, jadi aku harus baca Alkitab. Nah, itu baru keren, itu baru hebat. Kalau orang nggak baca Alkitab itu mah udah biasa. Orang berbuat dosa itu udah biasa aja. Yang luar biasa apa? Luar biasa adalah anak Tuhan yang mau baca Alkitab, rajin ke gereja, tidak melakukan dosa, tidak melawan orang tua, mau berbakti sama orang tuanya. Nah, itu baru keren namanya. Gitu. Kalau misalnya teman-temannya tiap hari main game aja terus tanpa ingat waktu, itu biasa. Kita harus luar biasa caranya. Ya kalau kita main game kita harus berani kontrol. Kalau mama bilang udah, ya udah. Kita nggak boleh main lagi terus-terusan. Apalagi kita sambil harus rebutan handphone sama mamanya karena nggak boleh main handphone. Itu bukan hidup untuk Tuhan. Nah, jadi mulai dari saat ini kita harus hidup untuk Tuhan. Kita mau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama, yang jahat, yang tidak menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, dan ini ada sebagai penutup. Jadi, tanamin dalam hati adik-adik, saya mau hidup untuk Tuhan. Tuhan, Roh Kudus, tolong aku ketika aku akan melakukan sesuatu yang jahat yang tidak berkenan, tegur aku, dan supaya aku boleh melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus saja. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan Yesus untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan abang kita, Bang Erdi. Jadi, kita sudah mengerti. Ya, jadi kita harus mengerti ya adik-adik. Dan kita harus juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana kita atau hidup kita untuk Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Jadi pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sambil kita memberikan persembahan kita untuk Tuhan, kita bernyanyi dengan lagu judul Di Sini Aku Bawa Tuhan. Ayo semuanya kita bangkit berdiri sambil memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Sambil bertepuk tangan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau tumpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jadi sekarang adik-adik, mari kita berdoa doa persembahan kita yang dibawakan oleh teman kita Felicity. Dan setelah itu nanti kita mendengarkan
ayat hafalan yang dibawakan oleh teman kita Gerald Sembiring. Selamat minggu teman-teman, perkenalkan nama saya Felicity Busubakti dari kelas tanggung. Hari ini saya akan membawakan doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan pada kami. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau berkati persembahan ini, dan kiranya juga persembahan ini bisa menyenangkan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Hidupku untuk Tuhan, aku mau dipakai Tuhan. Shalom teman-teman, nama saya Gerald dari kelas tanggung. Saya akan menyampaikan ayat hafalan dari Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Hidupku untuk Tuhan dan aku mau dipakai Tuhan. Halo teman-teman, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kekuatan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 Ayat 4. Bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi Tuhan. Sekali lagi Kukatakan bersukacita. sekali kau katakan bersukacitalah. Dadah. Halo teman-teman, ayat hafalan Filipi 4 ayat 4. Senantiasa dalam Tuhan. Senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi Kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 Ayat 4. ayat 4. Bersukacitalah. Senantiasa di dalam Tuhan. Lagi katakan Bersukacitalah. Terima kasih. Ayat 4. Ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Halo teman-teman. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Halo teman-teman, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Terima kasih. Filipi 4 ayat 4. Bersyukurlah Bersukacita, senang hati, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah.
Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa. Allah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Terima kasih. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Allah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa. Citalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah. Citalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan. Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Shalom. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. 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 Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dan sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Filipi 4 sampai 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita adik-adik sekolah minggu, Abang Naras mau kita tetap semangat semuanya. Kita tetap sukacita, sehat-sehat semuanya, dan jangan lupa, ingat protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jadi, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita bernyanyi satu lagu yang berjudul Mengikut Yesus, Keputusanku. Mari semuanya kita bangkit berdiri sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Mengikut Yesus, keputusan. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusan. Ku tak ikat, ku tak ikat. Mengikut Yesus, keputusan. Mengikut Yesus, keputusan. Mengikut Yesus, keputusan. Ku tak ikat, ku tak ikat. Ayo adik-adik semuanya, semangat. Kau sendiri